Sepertinya Babe Aldo kali ini semakin melunjak. Dia kemudian menampilkan reaksi yang sangat keras terhadap pernyataan Benny Ramdhani ketika bertemu dengan Pak Jokowi di sejumlah relawan yang katanya minta izin untuk kemudian siap tempur melawan orang-orang yang selama ini menghina Pak Jokowi. Bagaimana sikap dan reaksi daripada Babe Aldo? Kita akan ulas di Gagasan Progresif 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, salatan wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, kembali jumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Babe Aldo, tentu nama yang tak asing lagi bagi kita semua, seorang pegiat media sosial yang memiliki karakter yang cukup unik. Dan kali ini bagaimana sikap dan reaksi Babe Aldo yang semakin keras terhadap pernyataan daripada Benny Ramdhani ketika bertemu dengan Pak Jokowi beserta sejumlah relawannya. Itu kemudian mendapat respon daripada Babe Aldo, tetapi respon kali ini betul-betul cukup menggemparkan kita semua, di mana Babe Aldo ini sepertinya mulai ketar-ketir bahkan mengajak ngopi Benny Ramdhani dan meminta menentukan tanggal dan tempatnya. Sebagaimana sebelumnya beliau membuat pernyataan yang siap menantang Benny Ramdhani, tetapi kemudian ditanggapi oleh seorang ustadz justru meminta Babe Aldo untuk menentukan tempatnya di mana, di Malang atau di Surabaya, tetapi tidak ada respon Babe Aldo. Tetapi kali ini dia merespon kembali ciutan atau statement daripada Benny Ramdhani dengan membuat semacam klarifikasi bahwa tidak mengatakan seperti itu sebagaimana yang disebut oleh Benny Ramdhani. Untuk lebih jelasnya coba kita simak seperti apa pernyataan daripada Babe Aldo ini. Kita ini pemenang Pilpres, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan nggak ada kalimat-kalimat caci maki. Lu ngomong menyerang dengan caci maki, hinaan, nggak ada. Lu nganggap semua lawan secara general. Nggak ada lu ngomong seperti yang lu ngomongin di media ini. Di sini saya ingin memberi pesan bahwa pertama, kalau kami marah gemas itu kemarahan banyak orang terhadap situasi ini. Nggak boleh ada kelompok-kelompok masyarakat, nggak boleh ada kelompok masyarakat yang sok jagoan. Kemudian seolah-olah hanya mereka yang berhak menyampaikan pendapatnya, memanipulasi demokrasi, padahal caci maki dan sumpah serapah. Nggak ada kalimat itu di video lu ini. Ini nggak ada nih. Nih, di video sini nggak ada kalimat lu begitu. Kenapa di media lu sekarang ngomong begitu? Jelaskan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Lu di media ngeles lagi, video lu tuh masih ada, Ben. Video lu masih ada, sayang. Masih ngeles. Ia mencontohkan beberapa ucapan bernada ancaman yang diterima mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Benny kemudian mengingatkan bahwa pendukung Jokowi di Indonesia merupakan mayoritas dan ada potensi keributan jika masa ini memutuskan untuk bereaksi terhadap aksi-aksi yang dianggap melawan sang presiden. Ditunggu reaksinya. Kalau orang mengkritik mereaksi, ya pantas saja kalau lu nggak mengkritik Pak Jokowi karena kan lu di timnya. Ben, udahlah. Aduh, kami ini pemenang, kami ini mayoritas 55% loh yang dukung Pak Jokowi. Sambungnya, bayangkan kalau kami bereaksi melakukan aksi-aksi perlawanan, bertempur di lapangan, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ya nggak usah ngomong begitu. Lu yang bikin kita bereaksi nih. Aduh, jangan bangga sayang, banyaknya orang. Aduh, jangan bangga. Kami umat Islam, kami tahu nih. Kami pernah punya sejarah 313 orang ngalahin ribuan kok. Iya. Nggak usah, lu ngomong tempur di lapangan reaksi. Aduh, terus sekarang begini. Bayangkan kalau gue males ngebayangin, Ben. Halu kalau ngebayangin itu. Males gue, kebanyakan bayangan, halu. Ya kalau pakai kalimat lu, bayangkan jika kami bereaksi. Males ngebayangin gue. Mending langsung, nggak pakai bayangan, nyata, fakta gitu. Ngopi kita di lapangan. Undangannya sampaikan aja langsung ke media, jam sekian, tanggal sekian, di tempat mana gitu.
Datang-datang. Jadi Babi Aldo, ya, ketika kita simak ya apa yang disampaikan oleh Babi Aldo, ya, pada prinsipnya bahwa beliau itu mencoba untuk kemudian mengklarifikasi ya atau ya membantah bahwa dia tidak menyampaikan sebagaimana yang disampaikan atau dinarasikan oleh Benny Ramdhani, bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani yang mengatakan bahwa siap tempur melawan ya kelompok-kelompok yang selama ini itu kemudian menghujat ya caci maki terhadap Pak Jokowi. Tetapi bagi Babi Aldo bahwa itu tidak seperti itu ya. Dia tidak pernah menyampaikan ya pernyataan-pernyataan yang sifatnya maki-maki, yang sifatnya sumpah serapah sebagaimana yang dituding oleh Benny Ramdhani ini. Jadi kalau kita lihat ya bahwa kemudian Babi Aldo ini sepertinya ngeles ya dari apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani. Bukan justru Benny Ramdhani yang kemudian ngeles dari ya apa yang selama ini sudah dinarasikan, bahwa memang Benny Ramdhani menyatakan tegas ya terhadap kelompok-kelompok yang selama ini ya selalu membuat makian-makian, hujatan-hujatan dan cacian-cacian kepada Pak Jokowi. Pada prinsipnya Benny Ramdhani mengatakan bahwa kritik itu boleh, itu hal yang harus kita junjung tinggi di alam demokrasi modern seperti sekarang ini, bahwa pemerintahan rezim ini terbuka untuk sebuah kritik. Tetapi bagi tindakan-tindakan ya yang kontraproduktif dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang kemudian menodai demokrasi, yang bisa menciptakan ya kegaduhan, keterbelahan anak bangsa dengan sejumlah ya pernyataan-pernyataan yang kita tidak bisa menutup mata bagaimana jejak digital itu tidak bisa kita nafikan bahwa ada saja oknum-oknum tertentu ya, kelompok-kelompok tertentu yang memang suka mencaci ya, menghujat ya Pak Jokowi, dan kita tidak perlu kemudian munculkan satu-satu karena di berbagai YouTube itu banyak yang menyatakan demikian. Dan apa yang disampaikan oleh ya Benny Ramdhani itu adalah sebuah situasi yang memang harus kita lawan dan kita perangi bersama. Sekali lagi bahwa kritik itu boleh, menyampaikan aspirasi secara berkelompok itu boleh, itu diatur dalam undang-undang kita. Negara memberikan ruang pengamanan untuk itu. Tetapi kemudian jika itu sudah mengarah kepada ya cacian, ya hujatan, sumpah serapah, ya saya kira ini yang harus dihentikan. Karena itu apa yang disampaikan oleh Benny Ramdhani dengan meminta izin sama Pak Jokowi, pada prinsipnya dia hendak melakukan sebuah tindakan besar ya untuk melakukan antisipasi ya. Jadi ini sifatnya bagaimana melakukan upaya preventif agar tak kemudian situasi itu berjalan terus ya, menguasai dinamika sosial ya, menguasai media sosial, sehingga tidak ada edukasi di sana, tidak ada pendidikan karakter untuk generasi-generasi kita, karena situasi itu ya itu kemudian dibiarkan. Nah, karena itulah Benny Ramdhani membuat ya statement dan pernyataan seperti itu yang kemudian membuat Babi Aldo kemudian kepanasan dan semakin bereaksi. Seharusnya Babi Aldo ini tidak usah terlalu reaktif untuk kemudian menyikapi ya, lalu kemudian membuat ya segala macam lah statement ya, menantang, tentukan tempatnya, tanggalnya dan sebagainya. Ya seperti video-video sebelumnya yang channel ini juga sudah mengangkatnya. Tetapi kali ini justru ya meminta untuk kemudian ngajak ngopi sama-sama ya, tentukan tanggal ngopinya, tempatnya. Ya jika seperti itu ya sudah agak kemudian menjadi cair ya, karena ngopi itu biasanya karena suasananya dibalut oleh suasana kebersamaan ya, suasana yang dilandasi oleh sikap saling ya menerima, sekalipun mungkin debatnya keras ya, tetapi suasana ngopi itu kan kadang membuat ya, situasi itu menjadi lebih santai, lebih rileks. Jadi Babi Aldo ya kemudian merubah narasinya, sekalipun reaktif ya, tetapi ya ada narasi ngopi. Nah ngopi itu kan sebuah ya media ya, ketika terjadi sebuah ketegangan ya maka biasa dicairkan dengan suasana ngopi. Dan para elit-elit juga kadang begitu, ketika terjadi ya ketegangan politik ya, situasi politik memanas ya, biasanya dibalut dengan nuansa ngopi bareng untuk kemudian ya mencoba membuat ya, suasana itu sedikit lebih rileks, lebih santai. Tetapi yang jelas bahwa
apa yang selama ini ditunjukkan oleh Benny Ramdhani menurut kita ya sebuah sikap yang bagaimana supaya ya negara ini ya yang kita bangun bersama ya dengan prinsip demokrasi ya itu harus berjalan di atas koridor hukum. Jadi siapapun yang mencoba bermain-main untuk kemudian mempermainkan ya prinsip-prinsip demokrasi ya mengisi dengan tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan semangat ya demokrasi seperti ada mencaci, kemudian sumpah serapah, memaki, ya saya kira itu harus ditindak secara hukum siapapun orangnya. Karena itu sangat berbahaya bagi eksistensi ya persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Itu tidak boleh dibiarkan. Oleh karena penegakan hukum, apa yang ditegaskan oleh Pak Benny Ramdhani itu penegakan hukum itu memang menjadi entry point yang sangat prinsip. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.